Berlanjut dari sebelumnya, pagi hari di rumah yang jauh dari kepadatan penduduk, pukul 4 dini hari Sato Sensei memulai harinya. Sato Sakie, guru matematika di SMA Shibasaki, berusia 24 tahun masih lajang dan tidak pernah punya pengalaman memiliki pasangan. Sebagai seorang sakubus, ia bahkan tidak lagi berharap untuk bisa memiliki hubungan yang layak. Sato Sensei terbiasa bangun lebih awal agar dapat menaiki kereta pertama yang masih sepi penumpang. Demi menghindari keramaian, Sato Sensei tinggal di tempat terpencil. Jadi dari rumah ia berjalan kaki menuju stasiun kereta dengan jarak cukup jauh. Sesampainya di sekolah, ketika Sato Sensei sedang bersih-bersih, dia kebetulan bertemu Pak Kepsek di dekat pintu masuk yang menyapanya. Berterima kasih atas semua usaha Sato Sensei sudah berinisiatif membersihkan ruang guru. Yang sebenarnya Sato Sensei datang lebih awal tidak ada kerjaan dan hanya mengisi waktu dengan membersihkan ruangan ini. Selesai bersih-bersih, Sato Sensei pergi mengembalikan peralatannya. Di sana dia melihat Takahashi Sensei nampak sangat akrab dengan Hikari yang penuh semangat menyapa dan berterima kasih sudah meminta persetujuan Pak Kepsek untuk perizinan ransel Machi. Takahashi Sensei justru berterima kasih Hikari sudah memberitahu kondisi Machi, yang seharusnya seorang guru seperti Takahashi Sensei memikirkannya terlebih dulu. Melihat semua kejadian ini membuat Sato Sensei merasa seharusnya dia tidak mengatakan penolakan pada Takahashi Sensei sekasar itu. Tapi bagaimanapun sebagai seorang sakubus ia tidak bisa sembarangan bersentuhan dengan pria. Setelah mengajar ada seorang siswi bertanya soal yang tidak ia mengerti. Sato Sensei menjelaskan dengan sangat baik cara penyelesaian soalnya. Saat menjelaskan, perhatian siswi teralihkan oleh para Sato Sensei dan berkata kalau Sato Sensei pasti akan lebih cantik jika berdandan. Tapi bagi Sato Sensei berpenampilan seperti ini saja sudah cukup. Juga meminta siswi agar jangan ragu bertanya lagi kalau ada yang tidak ia mengerti. Sato Sensei sengaja tidak berdandan sebab itu akan memicu efek aprodisiak, situasi yang dapat memikat orang lain dan bisa membangkitkan hasrat seksual. Sukubus adalah demi yang mampu menimbulkan efek aprodisiak serta memiliki pengendalian atasnya. Dengan berpakaian sopan juga menjaga diri dan berpikiran sehat, mereka dapat meminimalisir efek aprodisiak yang ditimbulkan. Murid laki-laki tak sengaja menyenggol Sato Sensei, merasa dirinya telah menabrak seseorang yang sangat seksi, dan mengingat kalau Sato Sensei adalah seorang sukubus. Tapi Sato Sensei sudah pergi dari sana, merasa situasi sebatas ini kadang-kadang memang terjadi. Namun tetap saja untuk menghindari jam sibuk yang berbahaya, Sato Sensei naik kereta pertama dan terakhir setiap harinya. Harus bangun lebih pagi dan pulang larut malam, membuat Sato Sensei mulai merasa kelelahan. だいぶ疲れが溜まってるな。いけない。気をつけないと。Seketika membuat para pria yang berada di dekatnya terbangun. Merasa tiba-tiba libido mereka naik karena mimpi yang sangat ero. Saat tidur, Sato Sensei tidak bisa mengendalikan kemampuannya dan berakhir memberikan orang lain mimpi dewasa. Itu sebabnya Sukubus juga disebut setan mimpi. Karenanya Sato Sensei tidak bisa tinggal di apartemen atau perumahan yang dihuni banyak orang. Meski Sato Sensei sudah siap untuk hal semacam ini, tapi tetap saja sulit bagi Sukubus untuk hidup layak di masyarakat normal. Sato Sensei jadi punya pemikiran jika ia menikah dan memiliki keluarga, apa mungkin kehidupannya bisa lebih santai, tapi dirinya bahkan belum pernah memiliki hubungan yang nyata. Menurutnya bagi Sukubus hubungan asmara seperti itu tidak sulit didapatkan. Kalau ia berjalan di luar mengenakan pakaian mencolok, para pria pasti akan menghampirinya. Namun menurutnya itu perasaan palsu dan bukan cinta sejati. Tapi saat Sato Sensei jatuh hati dengan seorang pria, apakah perasaan itu berbeda dari yang pria rasakan padanya? Kalau tidak ada bedanya, maka inilah hubungan yang Sato Sensei inginkan. Karena kemampuannya ini, Sato Sensei hanya bisa bebas ketika berada di dalam rumah. Jadi dia minum-minum sampai larut malam untuk melepas penat. Keesokan pagi Sato Sensei kembali melakukan rutinitasnya seperti biasa. Bangun dini hari dan berangkat menaiki kereta paling awal. Namun kali ini dia yang sebelumnya minum-minum hingga tengah malam menjadi sedikit mengantuk. Sato Sensei sangat terkejut, dirinya tak sengaja menyentuh Takahashi Sensei. Bingung ingin mengucapkan terima kasih atau permintaan maaf. Tapi Takahashi Sensei hanya bersikap datar melihat reaksi Sato Sensei. Sembari mengingatkan mengurus para siswa sama pentingnya dengan mengurus diri sendiri. Sato Sensei berterima kasih dan sangat terkejut melihat sikap Takahashi Sensei. Begitu tenang padahal sudah bersentuhan dengannya. Sato Sensei tidak pernah terpikirkan kalau sifat Sakubus yang bisa memicu gairah seksual mungkin kurang berpengaruh pada orang yang dari awal hasrat seksualnya lemah. Jadi mungkin saja dalam hal asmara mereka bisa sejajar. Kejadian yang belum pernah ia alami ini membuat hati Sato Sensei berdetup sangat kencang. Yang kenyataannya Takahashi Sensei berusaha sekuat tenaga agar bisa tenang setelah menerima efek Sakubus yang sangat amat menggoda.
Saat Takahashi Sensei menyusun tesisnya, Hikari masuk meminta izin untuk berteduh di ruang biologi dari udara yang akhir-akhir ini semakin panas. Hikari jadi mengetahui dia sedang menyusun artikel mengenai para demi termasuk vampir seperti dirinya. Merangkum tentang reaksi vampir terhadap cahaya, pola makan, perlunya menghisap darah, juga soal salib dan bawang putih. Selain itu, Takahashi Sensei juga menulis banyak hal lainnya mengenai vampir. Tapi dia sangat tertarik pada hubungan antara menghisap darah dan asmara. Takahashi Sensei melihat Hikari tidak nyaman membahas soal hubungan seperti ini dan meminta maaf sudah mengatakan hal yang memalukan. Tapi Hikari menyangkal hal ini sama sekali tidak mengganggunya. Malahan ia tidak bisa berhenti mengobrol soal itu. Mendengarnya sekalian saja Takahashi Sensei bertanya mengenai cerita kalau menghisap darah punya makna seksual bagi vampir. Tapi sejauh mana? Mendengarnya membuat Hikari terkejut memastikan maksud Sensei apakah kisu atau semacamnya. Dengan wajah tanpa hard feeling dan perkataan to the point, Takahashi Sensei membenarkan sembari memperjelas apa bagi vampir itu lebih dari ciuman tapi kurang dari seks. Hikari yang mendengar hal ini tentu menjadi sangat gugup dan malu. Menganggap itu semua tergantung pada pribadi masing-masing orang. Terlebih ia belum punya pengalaman dalam hubungan asmara dan hanya pernah sekali menghisap darah seseorang. Tapi Takahashi ingin tahu jawaban pribadi Hikari dan banyak orang yang melihat adegan seperti itu di dalam drama film. Sebelum bisa menyelesaikan perkataannya, Sensei menyadari Hikari yang sangat menahan malunya membahas hal ini. Mencoba mencarikan suasana dengan membenarkan perkataan Hikari itu semua tergantung pada orangnya. Sejak awal menghisap darah dilakukan oleh vampir yang kekurangan darah untuk mencukupi kebutuhan darahnya. Tapi sekarang mereka sudah menerima bantuan darah dari pemerintah, jadi itu tidak diperlukan lagi. Membuat makna dari menghisap darah menjadi berkurang. Hal ini membuat Sensei berpikir berarti mengelompokkan menghisap darah sebagai kegiatan seksual itu salah. Menurut budaya tradisional yang sudah banyak ditinggalkan, mungkin menghisap darah punya makna yang tidak bisa dibandingkan dengan seks. Mendengar kata ini kembali membuat Hikari menjadi sangat malu. Tapi Takahashi Sensei dalam mode fokus sampai tidak menyadari kondisi Hikari. Menyadari hanya dirinya yang merasa malu membuat Hikari ingin menjahili Sensei. Hikari berkata mungkin kisu lebih mudah daripada menghisap darah. Mengira hal ini dapat membuat Takahashi Sensei malu. Tapi Sensei bersikap tenang-tenang saja dan menuliskan perkataan Hikari sebelumnya. Hikari jadi tambah malu serta meminta Sensei agar tidak menulisnya. Dari sini Sensei mengetahui vampir-chan masih terlalu muda untuk hal seperti ini. Tapi Sensei masih ingin tahu seperti apa asmara dari sudut pandang para demi. Tato Sensei membantu Machi membawa box berisikan banyak buku. Merasa wali kelas Machi kurang memperhatikan keadaannya, memberikan tugas membawa kotak ini sendirian. Ia juga membantu Machi menyusun semua buku ini. Machi yang melihat Sato Sensei nampak dewasa dan cantik juga baik, merasa kalau Sato Sensei sudah punya banyak pengalaman asmara. Sato Sensei hanya tersenyum menanggapi perkataan Machi. Oleh sebab itu Machi ingin meminta saran mengenai orang yang ia suka. Sensei jadi penasaran dan bertanya siapa orang yang disukai Machi. 高橋先生のことが好きなんです。私も好き。 Takahashi Sensei yang melihat Kusakabe hendak menyapanya. Namun dia didahului oleh Satake yang agak memaksa mengajak Kusakabe untuk jalan-jalan besok. Tapi Kusakabe menolak tanpa alasan yang jelas dan pergi meninggalkannya. Takahashi Sensei sedikit mencubit mereka karena kedahuluan mengobrol dengan Kusakabe. Sensei meminta maaf tiba-tiba melakukan ini. Tapi dia yang sudah berkali-kali mengajaknya mengobrol malah selalu dijauhi. Sebenarnya Kusakabe akan datang kalau dipanggil lewat speaker. Namun Takahashi Sensei mau mengobrol dengannya tanpa ada paksaan. Sensei rasa jika dia terlalu ngotot akan menjadi kesan yang buruk. Tapi kalau terus seperti ini dia tidak akan menemukan kesempatan untuk mengobrol dengan Kusakabe. Terlebih sekarang Sensei baru mengetahui seorang gadis remaja mungkin tidak suka ditanyai banyak pertanyaan yang bisa menimbulkan kesan tidak peka. Renungannya ini membuat Sensei dikerumuni banyak siswa. Tapi itu tidak berarti Takahashi Sensei tidak disukai oleh murid-muridnya. Tato Sensei terkejut mengetahui mereka menyukai orang yang sama, tapi dia merasa lebih diuntungkan sebagai seorang guru sedangkan Machi seorang siswi. Machi khawatir kalau dirinya terlalu kekanak-kanakan bagi Takahashi Sensei dan ingin meminta saran Sato Sensei bagaimana caranya agar terlihat lebih dewasa. Bagi Machi, Sato Sensei adalah sosok seorang wanita dewasa yang cantik. Ditambah Sato Sensei terlihat punya banyak pengalaman asmara. Sato Sensei berpendapat menjadi dewasa sebenarnya tidak sehebat itu. Kedewasaan yang dilihat anak-anak hanya tampak luarnya saja. Misal seperti ingin tampil mengagumkan di depan
depan banyak orang, ingin dihormati anak-anak, tampil dewasa hanya tampak depan untuk mencapai hal itu. Mungkin orang dewasa itu sebenarnya angkuh, terutama bagi mereka yang bekerja di bidang seperti ini ingin terlihat keren. Itulah yang dirasakan dan dipikirkan oleh Sato Sensei. Mendengarnya membuat Machi berpikir apakah Takahashi Sensei juga beranggapan sama sepertinya. Bagi Sato Sensei meski sama-sama orang dewasa, tapi usia Takahashi Sensei dan Sato Sensei sama bedanya dengan usia Sato Sensei dan Machi. Jadi tidak banyak yang dapat ia pahami dari Takahashi Sensei. Tapi Sato Sensei yakini Takahashi Sensei baginya juga terlihat sangat dewasa. Dia tampak santai tanpa beban namun dia juga bisa diandalkan. Bisa bergaul dengan siapa saja tapi tidak akan berlebihan hingga menyakitinya. Hal itu mengesankan sekali dan sangat keren di mata Sato Sensei. Menyadari ia tenggelam dalam topiknya sendiri, Sato Sensei bertanya apa yang membuat Machi suka Takahashi Sensei. Machi sangat setuju dengan perkataan Sato Sensei sebelumnya, terutama Takahashi Sensei yang sangat baik dan bisa diandalkan. Machi juga suka lengannya yang terlihat kuat. Setiap perkataan sukanya pada Takahashi Sensei juga sangat dimengerti Sato Sensei. Sato Sensei memberi saran agar Machi mengubah penampilannya seperti pakaian atau gaya rambut. Machi juga berpikiran itu ide yang bagus, tapi untuk gaya rambut tidak bisa panjang. Dikhawatirkan terlalu panjang jadi licin sehingga berbahaya bagi kepalanya. Sato Sensei meminta maaf sebab tidak menyadari itu. Tapi Machi tidak masalah walau tidak bisa memanjangkan rambutnya, ia dapat mengubah gaya rambutnya. Terlebih saat Machi mengobrol dengan Takahashi Sensei mengenai ini, Sensei senang Machi seorang dulahan karena gaya rambut mereka jadi terlihat sama. Machi sangat senang mendengar itu dari Takahashi Sensei, merasa tidak akan pernah mengganti gaya rambutnya ini. Mendengar cerita Machi tentu membuat Sato Sensei menjadi sangat iri dengannya. Sensei? いいなぁ。いいなぁ。いいなぁ、それ。なんか、髪型みたいな、それなんか。 Pada jam terakhir sekolah, Kusakabe yang berjalan pulang tak sengaja mendengar dua siswi sedang berbicara buruk tentangnya. Mereka merasa Kusakabe agak sombong yang selalu menolak diajak main dan terus mengolok-olok setiap tindakan Kusakabe, meski sebenarnya tidak sesuai kenyataan. Dengan kata lain, Kusakabe sedang digosipkan mereka. Dia yang mendengarnya tentu menjadi sangat terpukul dan berlari menjauh dari sana. ああ、それ私も思った。やっぱり思う。まあ確かに可愛いよ。そうだね。可愛いのは認めるけどさ、遊びくらい言ってやってもいいのに。アイドルにでもなったつもりなのかね。アイドルならもっと外面良くするんじゃない？ああ、言えてる。Hikari masih semangat dengan menyapa Takahashi Sensei. Sensei juga menyapa sapaan Hikari dan mengingatkan agar berhati-hati saat di jalan. Takahashi Sensei yang sudah dekat dengan ruang biologi merasa ada hawa dingin di sekitarnya. Dengan perasaan tak karuan dan tubuh gemetaran, Kusakabe yang beralih menyadari dia berada di depan ruang biologi. Namun setelah dibuka tidak ada siapapun di dalamnya dan memutuskan untuk menunggu Takahashi Sensei di depan ruangan. Tak lama kemudian, Sensei yang sudah sampai melihat Kusakabe duduk termenung. Takahashi Sensei bertanya apa yang telah terjadi. Kusakabe menjelaskan dia mendengar mereka berbicara buruk tentangnya. Kusakabe berpikir ini semua terjadi karena dirinya seorang demi. Kalau saja bukan demi, dia tidak akan merasa begini. Sensei menenangkan dengan berkata itu sama sekali tidak benar. Mendengarnya, Kusakabe hanya bisa menangis terseduh-seduh, yang ternyata air matanya itu berubah menjadi butiran es. Sensei sangat terkejut mengetahui ini dapat terjadi pada Kusakabe. Merasa dia harus melindunginya, harus melindungi Demi-chan ini. Hikari yang tak jauh dari sana juga mengetahui kejadian yang dialami Kusakabe. Menurut Takahashi Sensei, bergosip adalah masalah sepele yang sudah biasa terjadi di antara siswi SMA. Tapi karena Kusakabe seorang demi, masalah kali ini tidak sesederhana itu. Machi dan Hikari sudah bisa menerima hal ini dan hidup dengan cukup normal. Di saat merenungi masalah yang dialami oleh Kusakabe, Takahashi Sensei kebetulan bertemu dengan Sato Sensei yang sudah memetik bunga hortensia untuk dekorasi di ruang guru. Kali ini Sato Sensei mau berbicara dengan Takahashi. Sato Sensei meminta maaf karena telah salah menilai Takahashi Sensei. Berkata sudah mengetahui perihal ransel yang dipakai Machi. Takahashi Sensei sangat perhatian terhadap Demi. Tapi ketika upacara pembukaan, Sato Sensei malah bertingkah seperti itu kepadanya. Takahashi Sensei juga meminta maaf karena saat itu dia tidak memahami situasi Sato Sensei. Lagi pula soal ransel Machi itu adalah usulan Hikari. Takahashi yang sering berada di dekat mereka malah tidak menyadarinya. Jadi kali ini Takahashi ingin lebih memahami mereka. Mendadak Sato Sensei mendekat sembari berkata apakah ia boleh ikut membantu. Terlebih dia juga seorang demi dan perempuan sama seperti mereka. Sebagai seorang guru, dia punya tanggung jawab
menanggapi masalah yang dialami muridnya. Jadi menurut Sato Sensei dirinya benar-benar bisa membantu. Setelah menahan godaan duniawi yang tak sengaja ditimbulkan Sato Sensei, Takahashi Sensei berkata akan sangat menghargai bantuan darinya. Mereka lanjut membahas murid-murid yang menjelek-jelekan Kusakabe. Sepertinya mereka juga sering menggosipkan murid-murid lainnya. Jadi mungkin bukan Kusakabe saja korban gosipan mereka, tapi Kusakabe mengira kalau itu karena dia adalah Demi. Bagi Sato Sensei, Kusakabe memang terlihat seperti menghindari kontak dengan orang lain. Berbeda halnya dengan Sato Sensei yang menjauh demi menghindari kontak fisik, sama sepertinya mungkin Kusakabe punya alasan tersendiri untuk itu. Sato Sensei rasa ini berasal dari sifat alaminya sebagai seorang Demi. Sebagai contoh, salah satu alasan dirinya salah menilai Takahashi Sensei karena sifat alami sebagai sukubus yang membuatnya sadar diri dan pemalu. Mungkin karena Kusakabe tidak punya teman curhat, dia semakin sulit menerima jati dirinya sebagai Demi. Sato Sensei menawarkan dirinya yang berbicara dengan Kusakabe. Mungkin dia lebih mudah berbicara ke sesama Demi juga sesama perempuan. Takahashi Sensei berterima kasih atas bantuannya dan menjadi sangat senang Sato Sensei ada di sini. Berbicara dengan Kusakabe memang hal yang penting, tapi mereka juga harus menangani murid-murid yang mencelanya. Nampak akan percuma saja kalau hanya diberi peringatan. Mereka tidak ingin orang lain tahu mereka merasa rendah diri, tapi mereka tidak berani berbicara secara langsung. Takahashi Sensei percaya kelemahan hati itulah yang membuat orang senang bergosip. Jika bisa, dia ingin mereka sadar kalau mereka tidak perlu bersandar pada gosip. Tapi mungkin tidak adil mengharapkan murid SMA bisa berpikir seperti itu. Sensei yang hendak kembali dan memikirkan cara terbaik menangani masalah ini, melihat Kusakabe yang diajak Hikari pergi ke tempat para penggosip. Sesampainya di sana, Hikari berkata dia akan menegur mereka, meminta mendengarkan dari sini dan selanjutnya terserah pada Kusakabe. Hikari langsung masuk dan dengan tegas berkata agar mereka menghentikan ini. Mereka segera menyadari Hikari menyinggung soal Kusakabe. Berpikiran Hikari ingin menjadi keren dengan menolong sesama Demi. Hikari menegaskan Kusakabe memang seorang Demi, tapi alasan Hikari menegur mereka atas kemauannya sendiri. Hikari juga sadar mereka mencoba menghindar dengan membuatnya marah. Terserah mereka mau membicarakan orang lain atau tidak, tapi jika Hikari melihat atau mendengar mereka melakukannya, dia pasti akan menegur mereka. Di tengah konfrontasi Hikari, Takahashi Sensei juga mendengar semua perkataannya dari luar. Mereka yakin bukan cuma mereka saja yang mencela orang lain di belakang, tapi kenapa cuma mereka yang ditegur? Hikari menegaskan kembali jika ini bukan cuma untuk mereka. Hikari juga akan menegur setiap orang yang menjelek-jelekan orang lain. Hikari sangat membenci alasan semua juga pernah melakukannya. Apa karena alasan itu kita boleh menyakiti orang lain? Apakah mereka tidak malu mengatakannya? Tidak ada seorang pun yang senang dicela. Hikari tidak pernah menggosipkan orang. Kalau dia ingin bilang sesuatu, dia akan katakan di depan orangnya. Kalau tidak bisa, lebih baik Hikari diam. Mereka jadi berpikiran apa itu akan mencegah orang lain mencelanya. Hikari tahu itu tidak terjadi karena setelah dia pergi, mereka akan mulai mencela dirinya. Hikari meminta maaf, mungkin perkataannya ini terdengar terlalu jahat. Dia tahu orang yang tidak pernah mencela tetap saja akan dicela. Bahkan mungkin mereka sasaran yang paling empuk. Tapi Hikari sudah memutuskan kalau orang lain mencelanya di belakang, dia tidak akan melakukan apapun. Sebelum Hikari pergi, mereka berkata jika tidak bisa setuju sepenuhnya dengan pendapat Hikari. Tapi mereka menjadi kagum dengannya dan penasaran kenapa Hikari sampai melakukannya sejauh ini. Hikari melakukan ini karena sudah berjanji kepada Himari. Bersamaan dengan perginya Hikari, Kusakabe masuk menghadapi mereka. Tiba-tiba Kusakabe meminta maaf, memberitahukan sifat alaminya sebagai Demi masih sering mengganggunya. Sebab inilah dia selalu menghindari kontak dengan orang lain. Kalau ini memberikan kesan buruk kepada mereka, Kusakabe minta maaf soal itu. Mereka pun tergugah melihat sikap Kusakabe terhadap mereka. Dengan masih agak malu, mereka meminta maaf kepada Kusakabe. 私たちこそごめん。 Hikari yang hendak pulang dihampiri Takahashi Sensei dan mengelus kepalanya sembari menawari makanan gratis. Sesampainya di rumah, Hikari langsung melompat ke dekapan Himari. Himari heran kenapa Hikari tiba-tiba seperti ini. Merasa telah terjadi sesuatu terhadap Hikari, tapi dia juga tidak keberatan dengan sikap manja Hikari. Di dalam ruang audiovisual, Takahashi Sensei mengumpulkan semua Demi yang ada di sekolah. Sensei tahu ada beberapa hal yang membuat Demi merasa khawatir. Dengan mengumpulkan mereka, Sensei berharap mereka bisa saling membantu dan menjaga hubungan itu dengan baik. Sebab hanya mereka bertiga murid Demi yang ada di sekolah ini. Kalau mereka tidak bisa curhat ke teman, kunjungi saja dirinya atau Sato Sensei. Terutama Sato Sensei, selain Demi, dia juga perempuan seperti mereka. Karena membahas suatu masalah bersama seperti ini merupakan hal yang penting. Saat pertemuan akan diakhiri, Hikari mengangkat tangan sembari berkata belum pernah dipeluk Takahashi Sensei. Hug?
ぎゅー。Ahaha, nani? Melihat Hikari dipeluk membuat Machi iri dan ingin melakukannya. Takahashi Sensei tidak keberatan dengan permintaan Machi. Kesempatan ini tak dilewatkan Sato Sensei juga meminta dipeluk. Tapi Takahashi Sensei menolak karena dirasa itu ide yang buruk. そうですよね。いつまでまたでもいつしみ。 Sensei juga menawari Kusakabe mumpung ada di sini apa juga mau sekalian dipeluknya. Dengan malu-malu Kusakabe mendekati Takahashi Sensei. Takahashi Sensei berkata dia tidak akan memaksa untuk menceritakan masalah yang ada. Sensei percaya sudah menjadi takdir Kusakabe berada di lingkungan yang dikelilingi oleh demi lainnya. Jadi Takahashi Sensei sangat yakin semua pasti akan baik-baik saja. Kusakabe tidak perlu khawatir lagi dan tinggal bersenang-senang bersama teman-temannya. Hikari memberi usul mumpung ada di sini sekalian saja Machi juga ikut dipeluk. いいのか、マチ。はい。よいしょっと。はあ！じゃあ今日はこの辺で。高橋先生、今の規定は一体何があったんですか？先生待って、そうだ、今のリアクションの意味について相談。 Himari diberitahu temannya Takahashi Sensei memanggil semua demi untuk berkumpul. Himari yang baru mengetahui ini merasa agak khawatir mengingat kondisi Hikari kemarin. Tapi temannya berkata kalau Hikari senang melakukannya. Dia sendiri tidak menyangka Takahashi Sensei meski terlihat cuek ternyata punya kepedulian terhadap Demi. Namun bagi Himari sebenarnya dia masih belum bisa mempercayai Takahashi Sensei. Tanpa sengaja Himari bertemu Sensei yang juga hendak pulang. Mereka sedikit berbasa-basi untuk mencairkan suasana canggung. Dari pembicaraan ini Himari semakin mencurigai Takahashi Sensei. Ditambah Sensei bertanya pada Himari tentang kehidupan vampir. Hikari mungkin tidak punya masalah dengan bawang putih. Tapi ada legenda yang bilang kalau vampir membenci bawang putih. Takahashi Sensei menjadi penasaran apakah legenda itu palsu atau tidak. Katanya vampir menyerang manusia di dalam kegelapan malam. Kalau hanya melakukannya karena mereka membenci matahari, mana mungkin orang-orang ketakutan sampai membawa salib. Ada juga literatur yang menyebutkan vampir punya indera yang tajam. Dan Takahashi Sensei berpikir itulah alasannya. Penglihatan tajam di malam hari, pendengaran yang bisa melacak manusia, juga penciuman tajam yang dapat mencium bau darah. Dalam kegelapan itu lebih dari cukup menjadi keunggulan dibanding manusia. Hubungan ketajaman indera mereka dengan bawang putih terletak pada penciumannya. Karena hidung mereka terlalu sensitif, mereka membenci makanan yang berbau tajam. Menurut Takahashi Sensei, itulah penyebab vampir dalam legenda membenci bawang putih. Dan meminta pendapat Himari apakah Hikari juga punya indera yang tajam. Himari membenarkan indera Hikari sangat luar biasa. Takahashi Sensei menjadi senang karena hipotesisnya tepat. Dan bertanya alasan Hikari bisa memakan bawang putih. Himari beranggapan Hikari hanya tidak pilih-pilih makanan. Justru Hikari sangat menyukai makanan yang berbau tajam. Sudah banyak orang yang bilang Hikari tidak mirip vampir sama sekali. Dia terlihat seperti gadis SMA pada umumnya. Bagi Himari, Takahashi Sensei nampak sangat tertarik dengan kehidupan Demi. Himari bertanya apa Sensei menganggap kalau Hikari tidak mirip vampir. Apakah Sensei tidak tertarik dengan sisi manusianya? Mendengar pertanyaan Himari yang penuh kekhawatiran, Takahashi Sensei menjawab dengan perasaan sejujurnya. Memang benar tingkah Hikari tidak mirip sifat vampir yang Takahashi Sensei kira. Tapi tidak sampai membuatnya berpikir Hikari tidak seperti vampir. Hikari sangat ingin menghisap darah namun dia menahannya dengan meminum kantong darah. Walaupun indera penciuman vampir sangat tajam, dia sangat menyukai makanan yang berbau tajam. Sisi manusia seperti itulah yang membuat Hikari mirip seperti vampir juga terlihat berbeda dari lainnya. Yang membuat kita mirip bukan sesuatu seperti apa kita dilahirkan, tapi bagaimana kita menjalani hidup. Namun bukan berarti boleh mengabaikan sifat mereka sebagai Demi. Kekhawatiran Demi berasal dari sifat alami mereka. Jangan hanya melihat dari satu sisi, lihat dari kedua-duanya. Kalau cuma melihatnya sebagai Demi, mereka tidak akan mengenal kepribadiannya. Kalau hanya melihatnya sebagai manusia, mereka tidak akan mengerti masalah mereka sebagai Demi. Keduanya sama-sama penting, yang terpenting itu keseimbangan. Pendapat Sensei ini membuat Himari kehabisan kata-kata dan mulai berpikiran untuk bisa mempercayai Takahashi Sensei. Himari mengundang Sensei agar datang ke rumahnya. Dia ingin orang tua mereka mendengar apa yang Sensei katakan. Bersamaan dengan Takahashi Sensei yang senang mendengar undangan ini, Himari mendapat notifikasi pesan dari Hikari yang membuat Himari salah paham. ちなみに質問なんですが、ハグとは姉の何を知るための行為ですか？ヴァンパイアの性質ですか？姉の人間性ですか？ハグされた？襲われた？何言ってんだあいつは。誤解だひまりちゃん。あいつから勝手に。ヘリクツデミズキ教師！それは否定しないが。お姉ちゃん！お姉ちゃん！
Hikari meminta maaf sudah mengirim pesan ambigu seperti itu. Dia melakukannya karena ingin Himari pulang lebih cepat. Tapi Hikari tidak menyangka Takahashi Sensei sedang ada di samping Himari. Padahal Himari akan pulang cepat bila Hikari mengirim pesan biasa saja. Mendengarnya membuat Hikari sangat senang dan langsung memeluknya. 本当ひまり